Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan sama-sama buka di Efesus pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Kita ulangi lagi, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kalau Bapak Ibu meski tahu ini, bahwa yang kerja itu Tuhan di dalam diri kita. Tuhan yang manifestasi, berikan hikmat pengertian dan pengetahuan. Dia bekerja melalui hidup kita. Tuhan tidak akan bisa bekerja manifestasi dalam diri kita sampai kita ini menyerahkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Bukan kita yang ngotot pakai kekuatan kita sendiri, pakai pola pikir kita sendiri, tetapi kita izinkan Tuhan mengintervensi semuanya di dalam diri kita. Allah yang kerja, makanya Dia harus punya tempat dan harus menguasai hati kita. Kalau tidak mungkin hati kita bisa dimiliki Tuhan sepenuhnya. Makanya kita ini harus didapatin, menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Hati kita ini lebih penting di mata Tuhan. Dan Tuhan tidak mau hati kita ada yang melekat selain Dia. Makanya Tuhan harus menjadi satu-satunya yang memerintah, satu-satunya yang berkuasa, satu-satunya yang memiliki hidup kita. Tidak mungkin hati kita dimiliki Tuhan ketika ditemukan ada hal lain yang menguasai hati kita. Maka tidak akan ada tempat lagi buat Tuhan untuk memanifestasikan pekerjaan. Setan pun dia butuh manusia untuk memanifestasikan pekerjaannya di muka bumi. Makanya dia merasukin orang-orang yang hidup di dalam dosa, sehingga dipenuhi dengan pikiran, pola pikir, cara pandang setan untuk memanifestasikan pekerjaannya di muka bumi. Tuhan hari ini pingin bertahta, berkuasa, memerintah seluruh hidup kita. Dia yang satu-satunya memiliki hati kita ini. Nah, kita tidak bisa memberikan hati kita ini kepada Tuhan kalau masih ada yang nempel di dalam diri kita. Siapa? Aku, diriku, dan saya. Ini yang perlu setiap hari kita harus taklukkan. Kita harus pikul salib. Kita harus sangkal diri. Kita harus mati daging supaya Tuhan manifestasi dalam kehidupan kita. Bertahta, ngontrol dan mengendalikan. Dimulai dengan engkau harus menyelaraskan pikiranmu, cara pandangmu, hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kau ngerti kebenaran, kau belajar tentang firman Tuhan, kebenaran yang kamu ketahui itu, kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu. Sehingga bisa memilih, bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman. Tetapi kalau engkau tidak ngerti kebenaran, engkau melakukan segala sesuatu pakai cara pandangmu, dan itu bertentangan dengan apa kata Tuhan, ujung hidupmu pasti akan ketemu dengan kehancuran dan bertolak belakang dengan firman. Ujungnya setan ambil keuntungan. Makanya firman ini penting sekali. Firman yang kita ketahui, firman yang kita mengerti, firman yang kita renungkan siang dan malam ini memberi makan manusia roh kita. Semakin hari semakin kuat dan berkuasa. Sehingga manusia roh itu menguasai jiwa kita. Pikiran, perasaan, kemauan nggak bisa lagi menguasai. Tapi roh manusiamu yang menguasai, mengontrol. Karena roh manusia ini yang berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan roh manusia ini loh jadi tempat tinggalnya Roh Kudus. Akhirnya apa? Roh Kudus begitu memenuhi hidup kita, sehingga kita yang kita pikirkan adalah perkara-perkara ilahi, bukan perkara sekedar perkara duniawi dan kesenangan daging dan hawa nafsu. Tuhan harus menjadi yang utama dan terutama dalam hati kita. Hari ini apapun yang menempel di dalam hatimu yang itu tidak berkenan di hadapan Tuhan harus dibereskan. Makanya tidak ada orang yang kepahitan itu dipenuhi Tuhan.
Karena orang yang kepahitan, orang yang sakit hati dikuasain oleh dirinya sendiri, penuh dendam, dan ujungnya orang-orang seperti ini pasti setan akan ambil keuntungan, dan setan punya hak sah dengan orang-orang seperti ini. Kita harus bebas dari semua pencemaran rohani di dalam diri kita. Kepahitan, sakit hati, benci, dendam, jengkel, marah, pingin balas dendam, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini kita harus perlahan-lahan ini diselaraskan dengan firman. Diselaraskan dengan firman. Semakin kita menyelaraskan dengan firman, semakin kita memberi diri kita untuk dipimpin Roh Kudus. Makanya untuk orang dipimpin Roh Kudus, harus dia menaklukkan dirinya kepada firman. Tidak mungkin Roh Kudus bisa pimpin walau dagingnya begitu ngotot. Nggak mungkin Roh Kudus bisa membawa orang itu pada perkara-perkara ilahi kalau emosinya, egonya, amarahnya yang ngontrol dan mengendalikan. Nah, itu diperlukan penyerahan total di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak menjaga hati kita begitu rupa, hati ini hanya untuk Tuhan. Untuk Tuhan, bukan yang lain. Kalau hati ini untuk yang lain, kita itu akan memiliki pikiran-pikiran yang bukan dari kebenaran. Makanya hati ini kita harus serahkan dulu di hadapan Tuhan. Kita harus belajar berserah penuh, menyerahkan penuh di hadapan Tuhan. Baru kita akan melihat perkara-perkara ilahi. Doamu akan dijawab Tuhan. Engkau akan melakukan perkara-perkara ilahi. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Tiba-tiba doa mengalami terobosan, breakthrough. Karena apa? Ada penyerahan hatimu, pikiranmu, perasaanmu, bahkan tubuhmu kamu serahkan sama Tuhan. Tidak heran tiba-tiba Dia jawab doamu. Dan apa yang tidak pernah kamu pikirkan ternyata begitu terjadi. Allah bekerja atas diri kita. Dia bekerja manifestasi di dalam diri kita. Kita tiba-tiba ketika kita menyerah di hadapan Tuhan, kita nggak ngotot mau kita sendiri. Akhirnya apa? Tanpa kita sadari terjadi breakthrough dan terobosan. Banyak orang kalau berdoa ngotot sama Tuhan, harus ini, harus itu. Yesus sendiri berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Yesus sendiri ajarin seperti itu. Tapi banyak orang Kristen hari ini ngototnya sama Tuhan. Kalau engkau ngotot sama Tuhan, jangan-jangan kamu dipimpin daging. Hari ini belajar menyerah. Saya itu ngelayani hampir setiap hari, ngonselingin orang. Hampir tiap hari. Dan ada orang-orang yang belum besar itu ngotot. Wah, aku harus begini. Suamiku harus begini. Pokoknya harus begini. Semakin kamu maksa Tuhan, semakin kamu ngikutin maumu, semakin lama pemulihan. Yang seringkali menghalangi breakthrough dan terobosan adalah kemauan kita, kehendak kita, keinginan kita, keinginan daging kita nih yang harus begini, harus begini, harus begini. Kita nggak bisa seperti itu. Kita ini miliknya Kristus. Kita ngikutin apa maunya Tuhan, bukan mau kita. Kita jalan seiring dengan apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan mauin, bukan semau kita, seenak kita sendiri. Kalau hidup kita pengen ngalami sesuatu yang ilahi, yang dahsyat, belajar menyerahkan hatimu di hadapan Tuhan. Jangan ngotot sama Tuhan. Ikutin Tuhan. Jangan ngatur Tuhan. Banyak orang ngatur Tuhan. Dalihnya doa profetis ini dan itu. Kalau itu nggak kehendak Tuhan, ya nggak akan jadi. Kita ini ngikutin kehendak di surga, manifestasi di muka bumi. Kehendak Tuhan yang jadi. Kalau kehendak Tuhan yang jadi, yang sempurna, yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita ngotot, ujungnya kita sendiri yang akan terima akibatnya. Banyak orang pakai apa yang dialami oleh Hizkia. Ketika Hizkia mengalami sakit yang luar biasa dan harusnya dia mati memang secara sempurna menurut waktu kerajaan Allah, dia harus mati. Dia nangis sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Minta perpanjangan umur. Diperpanjang. Tuhan itu kan baik. Dia adalah Bapa yang baik. Dia Allah yang luar biasa. Harusnya kita jalan seperti yang surga mau. Bukan seperti yang kita mau. Akhirnya apa? Diperpanjangan umur. Di waktu masa perpanjangan umur, dia punya anak. Namanya Manase. Gara-gara Manase ini, seluruh orang Israel menjadi penyembah berhala loh. Harusnya ini nggak terjadi. Harusnya ini tidak terjadi.
Banyak orang pakai ayat ini untuk maksa Tuhan. Kita ini miliknya Kristus. Kalau kita di dalam Kristus, Roh Kudus yang memimpin, pimpin Roh Kudus. Kita ngikutin kehendak Tuhan, bukan kita maksain kehendak Tuhan. Kalau orang Kristen masih maksain kehendak Tuhan, hidupmu akan struggle, berjuang babak belur. Terus capek dan lelah. Ngikut Tuhan itu ngikut pimpinan Tuhan, bukan kita ngatur Tuhan. Tapi banyak orang coba-coba ngatur Tuhan. Aku berdoa begini harus terjadi, harus begini. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, kamu paksain, kamu sendiri tanggung risikonya. Kalau kita ngotot sama Tuhan, Dia Bapa yang baik. Dia akan turutin, tapi engkau sendiri yang akan tanggung risikonya di hadapan Tuhan. Ujung hidupmu malah babak belur. Contoh simpelnya begini saja. Bapak Ibu, kalau penghasilanmu belum cukup, jangan beli sesuatu atau nyicil sesuatu yang melampaui penghasilanmu. Nanti kamu babak belur nyicilnya, berhutang, hidupmu menderita. Saya perhatikan suatu hari ada orang yang dia harus nyekolahin anak, bayar ini dan itu, tapi melampaui di gajinya. Dan setiap bulannya dia struggle, selalu berjuang dan struggle. Karena tidak ada hitung-hitungan. Kita jangan paksa maunya Tuhan, kita ngikutin maunya Tuhan. Kalau kamu paksa terus, kamu jadi orang yang terus gontok-gontokan. Ngikut Tuhan, dipimpin Tuhan, bukan kita mimpin Tuhan. Dan itu dibutuhkan penyerahan. Ada orang-orang tertentu, dia harus berdoa, harus begini. Dan itu gak terjadi. Berapa banyak orang kecewa. Kamu ngimani ini terjadi, kalau itu bukan kehendak Tuhan, tidak akan terjadi. Bagian kita ini memberi hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, menyerah sepenuhnya di hadapan Tuhan, ngikutin maunya Tuhan. Makanya perlu memiliki hubungan keintiman dengan Tuhan. Kalau kita ngerti Tuhan, belajar bergaul dengan Tuhan, kita ngerti cara kerjanya Tuhan, kita ngerti ritmenya Tuhan, kita ngerti banget apa yang di dalam hati Tuhan, kita nggak akan ngotot, kita nggak akan ngawur hidup kita nggak akan maksa ini dan itu. Toh segala sesuatu kalau dipaksa itu tidak bagus, tidak berkenan ujungnya. Kita mau menikmatin sesuatu yang datang dari surga, yang manifestasi dalam kehidupan kita. Hari ini engkau yang sedang struggle, berjuang, harus begini, harus begitu. Belajar menyerah. Kalau kita ingin melihat breakthrough dan terobosan, kita izinkan kuasanya yang bekerja di dalam diri kita. Hari ini, seberapa penyerahanmu di hadapan Tuhan? Apa kamu masih ngotot-ngototan terus sama Tuhan? Orang berserah sama Tuhan itu ngikutin apa yang Tuhan mau. Ngikutin apa yang firman mau. Tapi banyak orang kan berdalih, cari alasan untuk pembenaran diri. Oh enggak, harus begini, ayat ini ngomong begini. Ikut Tuhan itu bukan berdebat ayat. Ikut Tuhan itu melakukan firman, melakukan kebenaran, bukan cari pembenaran. Kalau kita hanya sekedar cari pembenaran supaya dilihat kelihatannya baik, kelihatannya benar-benar kudus, suci, dan menjalankan segala itu di hadapan manusia, bukan di hadapan Tuhan, buat apa? Ngikut Tuhan itu melakukan firman, tepat seperti yang Dia mau. Dan itu perlu dilatih dalam diri kita, karena kita masih daging. Perlu terus belajar, sehingga kita akan melihat hal-hal yang ilahi, yang besar, yang melampaui pikiran, yang tidak pernah kita pikirkan. Itu yang Tuhan akan kerjakan. Selama kita belajar menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan, sepenuhnya di hadapan Tuhan, tiba-tiba engkau akan dibawa hari demi hari naik level dalam iman yang berbeda. Ada orang-orang yang ditinggal suaminya kabur, main serong, main gila. Dia ngotot suaminya harus bertobat, harus begini. Enggak begitu caranya. Kamu cerahin hatimu dulu. Izinkan Tuhan memproses hatimu, meremukkan hatimu. Ketika kamu berserah di hadapan Tuhan, kamu ngerti bagaimana Tuhan bekerja, bukan ngotot pakai caramu. Banyak orang pingin orang lain segera dijamah dipulihkan Tuhan, pingin dilawat Tuhan, tapi dia nggak pernah tanya Tuhan, ada maksud apa di balik semuanya ini. Kalau segala sesuatu diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan kan punya maksud dan tujuan. Bukan Tuhan iseng. Kalau terjadi sesuatu yang tidak enak dalam hidupmu,
karena mungkin kesalahanmu, karena mungkin kebodohanmu. Mungkin setan memang rancangan kejahatan dalam hidupmu. Kalau engkau cari Tuhan, semua rancangan jahat setan itu Tuhan sanggup ubahkan untuk menjadi rancangan yang baik loh. Kakaknya, kalau ingin sukses dan berhasil, jalan ngikutin Tuhan, bukan jalan ngikutin dirimu sendiri. Dibutuhkan penyerahan di hadapan Tuhan. Dibutuhkan penyerahan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau kita ini menyerahkan seluruh tubuh kita total kepada Allah, akhirnya Tuhan pakai diri kita ini menjadi tempat tinggalnya Tuhan untuk memanifestasikan pekerjaannya di muka bumi. Kalau kita semakin bisa memberi hati kita sepenuhnya, tiba-tiba kita akan mengalami kepenuhan Kristus. Orang yang mengalami kepenuhan Kristus adalah orang yang menaruh pikirannya, kemauannya, kehendaknya, hatinya sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jalan ngikutin Tuhan, bukan jalan maunya kita sendiri. Kalau Bapak Ibu masih suka ngotot, masih suka berdebat, masih suka maksa ini, maksa itu, harus begini, harus begitu. Coba, kamu tuh sebenarnya udah jalan sama Tuhan belum? Karena semakin orang ngerti kehendak Tuhan, dia jalan maunya Tuhan. Bukan gerusa-gerusu, bukan sembrono, bukan semaunya sendiri, bukan seenaknya sendiri, tapi jalan step by step di hadapan Tuhan. Kalau terjadi sesuatu dalam hidupnya, dia jalan aja sama Tuhan. Dia nggak perlu ngotot pakai kekuatannya sendiri. Kalau kita pakai kekuatannya sendiri, kita akan belur. Karena musuh kita adalah roh-roh jahat di udara. Bagaimana kita mau menghadapi serangan, tantangan yang gila-gilaan pakai kekuatanmu sendiri? Kita tidak akan pernah mampu. Makanya kita perlu roh Tuhan yang memenuhi kita, yang membimbing kita, yang menuntun kita setiap hari. Setiap hari. Kita nggak bisa dituntun kalau kita nggak bergaul dengan firman. Kita nggak bisa dituntun kalau kita nggak mengalami penyerahan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Menyerahkan hati kita, bergaul intim dengan Tuhan. Semakin hari, semakin hari, semakin hari, semakin diubahkan, semakin diubahkan, semakin diubahkan. Tiba-tiba Tuhan bawa ke dalam level yang berbeda. Tiba-tiba Tuhan bawa dalam pusat kehendaknya. Dan ternyata Tuhan sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Breakthrough dan terobosan. Kita nggak pernah pikir ini terjadi loh. Kita nggak pernah bayangkan ini terjadi. Tiba-tiba karena penyerahan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Jalan sama Tuhan. Yang kamu anggap kamu harus mencapai level seperti cara pandangmu, tiba-tiba dibawa Tuhan ke level yang berbeda. Kita tuh harus jalan ngikutin Tuhan, bukan ngatur Tuhan. Jalan dipimpin Tuhan, bukan maksa Tuhan. Bapak Ibu, dibutuhkan penyerahan hatimu. Dibutuhkan penyerahan hati saya. Untuk semakin hari, hidup kita dipenuhi dengan roh Tuhan. Dan dia sendiri akan berkuasa bekerja secara ajaib dan dahsyat. Semakin kita menyerahkan diri di hadapan Tuhan, semakin kuasanya begitu powerful dalam hidup kita. Belajar jalan dalam kehendak Tuhan. Jangan maksa Tuhan. Kamu maksa Tuhan, dia Bapa yang baik, Tuhan izinkan kamu akan ketemu problem. Dan kamu harus tanggung sendiri akibatnya. Saya berdoa, ada orang-orang yang sedang struggle, maksa ini, maksa itu. Belajar berserah diri di hadapan Tuhan. Berdoa sembah Tuhan, tanya Tuhan, Tuhan mau apa dalam semuanya ini? Karena di balik semua kejadian yang kita alami, Tuhan punya maksud dan tujuan. Kalau kita, hati kita nempel, kita ngikutin Tuhan, ujung hidup kita, Tuhan akan bawa ke dalam level-level yang tidak pernah kita pikirkan. Dan Tuhan akan bekerja secara dahsyat dalam hidupmu. Berserah artinya engkau berjalan dalam kehendaknya. Matikan keinginan dan hawa nafsumu. Mati daging, pikul salib, sangkal diri. Jalan dalam kehendak Tuhan. Kalau kita nggak mati daging, pikul salib, sangkal diri, jangan pernah mimpi engkau dipimpin Roh Kudus. Engkau dipimpin ego, dipimpin amarah, dipimpin emosi, dipimpin dengan semua keinginan mata dan keinginan daging serta keangkuhan hidup. Ujung hidupmu tidak akan pernah menikmati jatah yang harusnya diberikan Tuhan dalam hidupmu.
Saya berdoa hari ini ada orang-orang yang mau belajar memberi hatinya sepenuhnya untuk Tuhan. Tidak mengizinkan apapun itu selain Tuhan dalam hatinya. Hanya Tuhan saja. Selain Tuhan tidak boleh menguasai hatimu dan hati saya. Selain Tuhan tidak boleh mendominasi. Tuhan yang harus jadi yang utama dan terutama. Entah pekerjaanmu, bisnismu, usahamu, kekayaanmu, hartamu, jabatanmu, apapun yang kamu miliki, tidak boleh menempati dalam hatimu sedikit pun. Harus Tuhan yang jadi utama dan terutama, yang berkuasa dan bertata dalam hati kita. Yang lain tidak boleh. Baru Tuhan akan bawa kita ke dalam level-level yang berbeda. Bapak Ibu, kalau Tuhan bawa kita dalam level-level yang berbeda, Tuhan punya maksud dan tujuan supaya namanya dipermuliakan, supaya hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan untuk kepuasan dagingmu, bukan untuk kepuasan hawa nafsumu, tapi supaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Kami materaikan firman ini dengan darah anak domba lah, terpahat dalam loh batin kami. Berhari-hari, berminggu, berbulan-bulan, sampai firman ini benar-benar manifestasi dalam kehidupan kami. Kamu berdoa untuk orang-orang yang rajin mendengar firman yang kamu sampaikan. Berkati apapun mereka yang kerjakan, bahwa mereka mengalami level iman yang berbeda. Tuhan bikin breakthrough dan terobosan bagi yang sedang bergumul. Dan apa saja yang dikerjakan tangannya, Tuhan bikin berhasil. Kamu berdoa untuk orang sakit dan mengalami kelemahan tubuh. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Jadi dalam nama Yesus, kamu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, and God bless you. My hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian ini. Dipenuhi pujian, kami berikan yang kalem saja. Korban pujian, angkat tanganmu sembah Dia. Kau saja Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Dipenuhi
terima glory. Yesus kau Tuhan, kau saja. Haleluya, kau layak terima glory. Hanya kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan, tetap main yang benar. Roh Kudus, aku minta urapan itu sedang mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Mengkene mende peke nomo sandero nomo topo kura labate bene mete. Imine mebe piene meke nomo to sandirine. Nikmati ada gelombang pengurapan itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabak. Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus, bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Apakah nama sekonomo? Ikere BTP kiene mende beki nomoko sante konomo. Ine mende rebebe piana bahana masya. Irala baka harabasya nama takara nama sekene mende beki. Terus semekona lama dabang. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekono mondo ko sandere mete pepi ana makare pokono mo. Ine mendere bete pepe kiene mekiana rabata pasyana matataka. Ipe konondoro mondo po sandere mete pepe piene mekia mara. Ini mi piere bebe shendo kono moto kara labata pakada. Jesus. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umatmu. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan, sampai engkau gak tahan loh. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name. Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan.
Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan. Hadiratmu turun dalam ruangan ini. In Jesus name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. We praise you, we adore you. We thank you, we thank you. Aku berdoa Engkau tetap tinggal dalam ruangan ini menjamah umat. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu, sembah Dia. Lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan Ibu sedang turun dalam ruangan ini. Sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kalau anaknya diam nggak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadiratmu. Terima kasih buat jamahanmu. Saya mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini aini Yoro laini Yoro laini Jesus Yoro laini. Saya pengen nyembah. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya kan. Loh kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan loh, kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau kau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain nggak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya. Tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya. Tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan. Sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.